إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, wabil khusus anak-anakku, para santri, ikhwan dan akhwat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, kita kembali bersama Mukhtasar Kitabis Siyam, ringkasan kitab tentang puasa. Dan pada hari ini kita berada di halaman 8. Ya, benar.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Telah berkata penyusun kitab ini rahimahullah. Kata beliau, qauluhu, ucapan penulis kitab Asy-Syarh atau Al-Mumti' yang berbunyi wa idza qamat al-bayyinatu, wa idza qamat, lan apabila tegak opo al-bayyinatu, kejelasan, fi asna'in nahar, di tengah-tengah siang hari. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya, jika berita tentang masuknya bulan suci Ramadan itu nyampe kepada kita pas di siang hari. Contoh, di tanggal 12 bulan Maret, ya, malamnya kita belum tahu bahwasannya hari ini, hari Selasa, adalah bulan Ramadan. Siang hari, di waktu siang hari mau sholat duhur, ketemu kawan-kawan di masjid, hari ini Ramadan. Itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Wadzalika, contoh kasusnya, kalau di sini contoh kasusnya berbeda lagi. Mithlu an yakuna, seperti seumpama jika seseorang alladzi ra'ahu, ada seseorang menyaksikan hilal sebagai pertanda masuknya Ramadan, fi makanin ba'idin, di wilayah yang sangat jauh. Kewajiban dia itu mengabarkan kepada pemerintah, sehingga dia wa hadara ilal qadhi, dia berjalan menuju kepada pemerintah, baru nyampe fin nahari, di waktu siang. Wa syahida, dan dia bersaksi biru'yatil hilal, bahwasanya dia telah melihat hilal. Tapi berita ini nyampe terlambat sampai setengah hari, siang hari baru nyampe. Itu bagaimana kitanya, ya? Maka di sini kemudian dikatakan qauluhu wajabal imsaku wal qada. Ucapan penulis kitab mengatakan orang yang terlambat seperti itu sekalipun, maka pas mendengar berita bahwasanya hari itu adalah sudah Ramadan, wajabal imsaku, dia wajib menahan diri dari makan dan minum dan dari segala macam mufattirat yang membatalkan puasa. Tapi juga nanti hari itu harus diqada pada hari yang lain, di bulan yang lain. Ya. Ini yang dikatakan oleh penulis kitabnya. Paham ya? Jadi wajabal imsaku wal qada. Jadi mulai zuhur baru dengar hari ini Ramadan, maka sisa hari sampai maghrib dia wajib menahan diri dan jangan makan, jangan minum, jangan melakukan apapun yang membatalkan puasa sampai maghrib. Tapi nanti hari itu harus di qada. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Bagaimana penjelasannya menurut Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah? Beliau mengatakan, amma wujubil imsak, amma wujubul imsaki, amma wujubul imsaki, adapun wajibnya imsak, menahan diri di saat itu,
Fala syakka fihi, fala syakka maka tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Wala a'lamu dan tidak ada, wala a'lamu dan tidak aku ketahui fihi di dalam perkara wajibnya imsak ini khilafan, adanya khilaf. Ya, artinya beliau ingin mengatakan di saat berita datangnya Ramadan yang terlambat itu, maka sesaat itu kita harus segera imsak, menahan diri dari makan, minum, wasairil mufattirat. Itu kata Syekh Al-Utsaimin, tidak ada khilaf sepengetahuan saya, kata beliau. Wa amal qada'u, adapun kewajiban mengqadha hari tersebut, fa innahu yalzam, maka sesungguhnya ini juga wajib mengqadha, lazim untuk mengqadha. Kenapa? Li'anna min syuruti siyamil fardhi, karena di antara syarat-syarat puasa fardu, Tanjung, perhatikan. Li'anna min syuruti siyamil fardhi, karena sesungguhnya di antara syarat-syarat puasa fardu itu an yanwiya qablal fajri, adanya niat sebelum fajar. Sedangkan dia baru tahu bahwa hari ini Ramadan, taunya adalah siang. Sedangkan puasa fardu tidak boleh niat di siang hari atau di pagi hari. Niat puasa fardu itu harus di malam hari. Karena kata Nabi, la siyama liman lam yubayyit an-niyata. Tidak ada puasa bagi orang yang di malam harinya tidak niat. Itu kalau puasa fardu. Beda kalau puasa sunnah. Ya, kalau puasa sunnah, antum pagi ba'da subuh, nggak ada sarapan ini. Ya, ada sarapan juga nggak mood, nggak seneng, nggak cocok. Sampai ditunggu jam 7, jam 8, jam 9, belum juga ada sarapan, atau belum juga ada sarapan yang cocok. Tiba-tiba antum berubah, ya udahlah puasa aja lah hari ini. Itu kalau puasa sunnah boleh. Ya. Atau antum dari pagi sampai menjelang zuhur kaget, waduh kok saya belum sarapan tapi kok nggak apa-apa ya, nggak lapar, nggak haus, udahlah puasa saja. Ya, diniatkan puasa karena Allah, boleh kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu itu tidak boleh, harus di malam hari. Makanya pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwasannya, iya, Nabi mengatakan dalam sabdanya yang mulia, la siyama liman lam yubayyit an-niyata. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak berniat di malam harinya. Itu puasa fardu. Maka apabila ada orang kedapatan terlambat mendengarkan informasi Ramadan, di siang hari pertama Ramadan dia baru dengar ini Ramadan, maka dia wajib menahan diri dari makan, minum, wasairil mufattirat, dan nanti itu diqadha karena nggak sah itu sebagai puasa. Makanya para ulama kemudian memberikan solusi. Ya. Pertama, upayakan tiap malam itu selalu mencetuskan niat dalam hati bahwasanya besok siang hari Ramadan saya akan berpuasa karena Allah. Cetuskan dalam hati niat itu tiap malam. Ya. Tapi kemudian ulama-ulama Hanafiyah ya, mengatakan sebagai antisipasi, maka hendaknya
di malam pertama Ramadan kita cetuskan niat untuk berpuasa seluruh hari-hari sepanjang Ramadan, ya, sebagai antisipasi kalau-kalau ada malam-malam tertentu yang kelupaan, ya. Maka kemudian ulama-ulama zaman sekarang sebagian mereka mengatakan ya sudah, gabungkan saja dua pendapat itu, ya. Setiap malam upayakan cetuskan niat, ya, jangan nunggu ba'da subuh, ya. Tetapi agar sebagai antisipasi, maka malam ini malam pertama, atau ya malam ini malam kedua atau malam ketiga karena kemarin belum, kita cetuskan niat untuk berpuasa siang hari Ramadan 1 bulan penuh di tahun ini karena Allah. Baik. Jadi orang yang terlambat kedatangan informasi Ramadan di siang hari ini, dia wajib imsak, wajib di qada hari itu di hari yang lain, di bulan yang lain. Wa dhahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tetapi ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau bermadhab kepada annahu, bahwasannya la qada'a alaihi, tidak perlu diqada pada hari tersebut, ya. Hari yang tadi di mana kita terlambat dapat informasi puasa Ramadan, di siang hari Ramadan baru dapat informasi bahwa hari ini sudah masuk Ramadan, kita wajib imsak. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak wajib qada, ya. La qada'a alaihi fayajibul imsaku dunal qada'i. Kewajibannya hanya al-imsak, ditulis terjemahannya Kamil, ya. Fayajibu, maka wajib opo al-imsaku, menahan diri, minal akli wasyarabi wa min sairi mufattirat, wajib imsak di jam itu juga, tetapi tidak wajib qada. Ini kata pendapatnya siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pendapatnya Syekhul Islam ini dikomentari oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dengan mengatakan, kata beliau, lakin, akan tetapi, naqulu, kami berkata, mengomentari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan hanya wajib imsak, menahan diri dari makan, minum dan segala mufattirat tanpa wajib qada. Dikomentari oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, kaunul insani yaqdi yauman, keberadaan seseorang dalam kasus itu mengqada hari tersebut, wa yubri'u dhimmatahu, dan dia membebaskan tanggung jawabnya, ala yakinin, di atas dasar yang lebih yakin, iku khairan, lebih baik, ya, min kaunihi, ketimbang keberadaannya, ya'khudhu biqauli Syekhul Islam, ketimbang dia mengikuti pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa in kana, walaupun ada lahu bagi pendapat Syekh ini, walaupun ada lahu bagi pendapat Syekhul Islam ini, hadzun qawiyyun, bagian yang kuat, minan nazar, dari sisi tinjauan dalil, boleh jadi lebih kuat. Tetapi kalau kita imsak sekaligus mengqada hari itu di hari yang lain, di bulan yang lain, ini lebih yakin bahwa kita telah terbebas dari zimmah, tanggung jawab melaksanakan perintah Allah. Artinya berarti Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah lebih menyarankan mengikuti pendapat yang pertama, yaitu apa? Wajib imsak, wajib qada, ya. Hari ini
Kita baru dengar di siang hari Ramadan. Ya, Ramadan nih sudah masuk. Dengarnya pada hari ini siang-siang. Berarti kan kita nanti tadi malam kan nggak niat. Boro-boro niat, sahur juga enggak. Karena kita nggak tahu bahwa hari ini Ramadan. Begitu berangkat ke masjid, ada yang bilang hari ini sudah Ramadan loh. Ya, maka saat itu juga kita wajib imsak, menahan diri dari makan dan minum, dan juga menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa. Dan nanti hari itu dikodok di hari lain, di bulan yang lain. Paham ya? Baik. Selanjutnya, qauluhu wa kadha haidun wa nufasa'u toharota. Contoh kasus yang lain nih. Seorang wanita yang sedang haid atau mengalami nifas. Haid itu adalah salah satu dari 3 model darah yang keluar dari farji wanita. Ya. Dan dia keluar bulanan. Yang normal itu sebulan sekali. Selain ada darah haid, ada darah nifas, yaitu darah yang keluar dari farji wanita karena proses persalinan, kelahiran. Ada lagi darah istihadah, ya, yang berkaitan dengan konsekuensi hukum yang ada kaitan dengan ibadah itu adalah darah haid dan darah nifas. Maka bagaimana jika seorang wanita mengalami nifas atau mengalami haid, kemudian di siang hari suci, di siang hari Ramadan suci? Seumpama seorang wanita sedang haid, lumrahnya itu 7 hari, ya, pas hari ke-7 mengalami suci, berhenti darah haid itu, tapi terjadi kesuciannya itu di siang hari Ramadan, bukan di malam hari. Atau seorang wanita yang habis melahirkan, mengeluarkan darah nifas, kemudian berhentinya darah nifas itu di siang hari Ramadan, pas di siang hari. Ya. Maka di sini dijelaskan. Ini penting, ya, karena kalian adalah, wahai wanita, kalian ini penting ilmu ini. Wahai kalian para lelaki, punya tanggung jawab atas ibu-ibu kalian, atas saudara-saudara wanita kalian, atas istri-istri kalian, atas umat kalian. Maka ini penting. Di sini dikatakan idza taharat atau idza tahurat atau idza taharatil haidu wan nufasa'u, apabila seorang wanita yang sedang haid atau yang sedang nifas mengalami masa suci asna'an nahari, di tengah siang hari, fayaqulu, maka berkata sopo al-muallifu, penyusun kitab ini, apa yang beliau katakan? Innahu, sesungguhnya, yalzamu, menjadi wajib, huma, bagi keduanya, yaitu wanita yang haid atau nifas yang suci di siang hari Ramadan. Apa kewajibannya? Syai'ani, 2 perkara. Kewajibannya 2 perkara. Al-awwalu, yang pertama adalah al-imsaku, menahan diri, segera, ya, berhenti makan dan minum, dan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Atsani, yang kewajiban kedua adalah mengqadha hari itu di hari yang lain, seperti yang tadi orang yang terlambat mendapatkan informasi Ramadan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadza qaulul muallif rahimahullah. Ini pendapat penyusun kitab itu, yaitu kitab Al-Mumti'.
Sedangkan wal qaulu tsani, ada pendapat lain yang kedua yang mengatakan annahu, bahwasanya la yalzamuhuma al imsaku. Wanita yang haid atau nifas kemudian di siang hari Ramadan berhenti haidnya atau nifasnya, dia suci. Pendapat yang kedua ini mengatakan tidak wajib imsak, masih boleh makan minum terus, ya, tuntaskan hari itu makan dan minumnya, ya, tidak wajib imsak. Li'anna an-nahara, karena siang hari itu. Jadi ini kasusnya berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Li'anna an-nahara fi haqqihima, karena siang hari itu, siang hari di mana dia mengalami masa suci terjadi di siang hari Ramadan itu, di dalam hak kedua orang ini yaitu haid dan nufasa, itu ghairu muhtaramin, tidak tidak dimuliakan baginya. Kenapa? Karena annahu, bahwasannya yajuzu, boleh, lahuma, bagi keduanya, yaitu bagi haid dan nufasa, boleh bagi keduanya al-fitru, berbuka, fi awalin nahar, semenjak awal siang, dari pagi, zahiran wa batinan. Wa hadha huwal qaulur rajihu was sahih, dan ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang sahih. Wa alaihi, maka atas dasar ini, fayalzamuhuma al-qada'u faqat, kewajibannya hanya mengqada, ya. Beda dengan kasus yang pertama tadi. Oh ya, bagi ibu-ibu, bagi mbak-mbak yang seumpama kemarin dari hari pertama haid, kemudian hari ini suci di siang hari jam 10, jam 11, bagaimana sampai sorenya? Pendapat yang benar mengatakan ya masih boleh makan terus, ya, tapi jangan jangan vulgar, ya, tangkrang tongkrong di kantin ngopi, ya, tangkrang tongkrong di teras rumah makan minum, ya, nunggu tukang bakso, enggak, jangan vulgar, ya. Tetapi hari tersebut harus termasuk hari yang diqadha di hari lain, di bulan yang lain. Dah jelas ya? Baik, selanjutnya kasus berikutnya adalah wa qauluhu wa musafirun qadima mufattiran. Ada seorang musafir, saat safar dia memilih tidak puasa, ya. Ada seorang musafir, saat dalam safar dia memilih tidak puasa dengan berbagai macam pertimbangan. Kemudian qadima mufattiran, pulang masih siang hari, ya. Safar nih dari sini ke Jakarta untuk keperluan, ya. Kemudian zuhur di sana sudah selesai urusan, sehingga waktu itu juga pulang. Nyampe rumah masih asar, padahal tadi memilih tidak berpuasa. Itu bagaimana sisa waktunya sampai menjelang maghrib itu? Di sini dijelaskan, ai al-musafiru, yakni seorang musafir, idza raja'a, tatkala dia pulang, ila baladihi, ke daerahnya, ke negaranya atau ke daerahnya, wa kana mufattiran, dan adalah beliau memilih tidak berpuasa, fi safarihi, tatkala dalam safarnya, fa innaha idza raja'a, fa innahu, ya, idza raja'a, tatkala dia pulang, fin nahari, di siang hari,
wajib alaihil imsaku wal qada'u. Ini pendapat yang pertama mengatakan sama seperti kasus yang pertama tadi. Wajib imsak, wajib qada'. Ya. Wal qaulu tsani, sedangkan menurut pendapat yang kedua, fil mas'alah, dalam masalah ini, masalah yang mana? Yang ini yang sedang kita bahas, yaitu seorang musafir ketika safar memilih tidak berpuasa, kemudian dia pulang ternyata nyampe rumah masih siang. Ya. Maka dalam masalah ini menurut pendapat yang kedua, annahu, bahwasannya la yalzamuhu al-imsaku, tidak wajib imsak sisa waktu ini. Ya. Jadi ini masalahnya adalah bahwa status dia sebagai musafir sudah hilang. Ya. Dia safar. Ketika safar menyandang sebagai musafir, ada fasilitas namanya rukhsah untuk tidak berpuasa, dan dia memilih rukhsah itu. Tapi kemudian di siang hari sudah nyampe di rumah pulang, sehingga berarti statusnya sebagai seorang musafir hilang, maka berarti rukhsahnya itu juga dicabut. Maka timbul masalah ini. Pendapat pertama mengatakan karena statusnya sebagai musafir yang dia sandang sudah hilang, maka otomatis fasilitas yang bernama rukhsah itu pun hilang. Maka pendapat pertama mengatakan wajib sisa waktu itu dia imsak, dan tapi dia harus mengqadha hari itu di hari lain, di bulan yang lain. Menurut pendapat yang kedua enggak begitu. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan la yalzamuhul imsaku, tidak harus, tidak wajib imsak. Kenapa? Ya karena tadi kasusnya sama dengan kasus wanita yang haid atau nifas. Li'annahu yajuzu lahu al-fitru fi awwalin nahari zahiran wa batinan. Karena dari pagi saja dia sudah boleh. Dia sudah boleh makan dan minum dari pagi, dan dia tahu itu hari Ramadan. Berbeda dengan kasus yang pertama tadi. Ya, yang mana dia tidak tahu bahwa hari ini sudah masuk Ramadan. Artinya kalau saja dia tahu dari awal, ya dia sudah harus berpuasa. Wa hadzal qaulu huwas sahih. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, pendapat yang kedua inilah yang sahih. Ya. Jadi kalau antum dalam safar memilih tidak berpuasa, kemudian hari itu pulang belum maghrib udah nyampe rumah, maka tidak wajib imsak, tidak wajib menahan diri dari makan dan minum, masih boleh makan dan minum, tapi hari tersebut wajib diqadha di hari lain, di bulan yang lain. Baik, selanjutnya qauluhu wa yusannu, dan disunnahkan. Disunnahkan apa? Disunnahkan untuk berbuka. Limaridin, bagi seorang yang sedang sakit, yadurruhu, yang penyakitnya itu membahayakan kalau diajak puasa. Ya. Berarti kalau ada orang sakit dan kemudian maksain puasa sampai menyebabkan madarat bagi dirinya, baik dalam bentuk semakin memburuk penyakitnya atau paling tidak memperlambat kesembuhan, maka ini bukan ibadah. Ya, ini bukan ibadah walaupun dia niatkan puasa. Nah, ini penting karena betapa banyak orang kemudian berpuasa bukan atas dasar bimbingan syariat, tapi atas dasar perasaan. Kalau nggak puasa perasaan kok gimana gitu, orang pada puasa saya kok nggak puasa. Ya. Jangan. Berpuasa itu adalah bima syara'a. Berpuasa itu adalah ibadah, dan ibadah itu adalah harus bima syuri'a, dengan apa yang disyariatkan. Ya.
Wa qawluhu wa yusannu limaridin yadurruhu ay yusannu lahul fitru. Disunnahkan bagi orang sakit yang sakitnya apabila dibawa puasa akan mendatangkan madarat, maka disunnahkan untuk jangan berpuasa. Was sahih, bahkan yang benar kata Syekh Al-Utsaimin sebagai pensyarah kitab ini, annal maridha, bahwa seorang yang marid, yang sakit, yang menderita penyakit, idza kana, apabila ada opo as-saumu, puasa itu yadurruhu, mendatangkan madarat bagi dirinya, maka yang benar adalah bukan sunnah berbuka. Berarti kalau sunnah berbuka boleh dong puasa. Yang benar kata Syekh Al-Utsaimin bahkan mengatakan kalau memang orang sakit ini maksain puasa dan puasanya akan mendatangkan madarat baginya, maka annas sauma haramun, puasa ini hukumnya berubah menjadi haram. Artinya ini maksiat. Tuh. Jangan maksakan diri untuk beribadah. Kalau kemudian ada penghalang yang menghalanginya. Salah satu penghalang ibadah puasa adalah tadi ketidakmampuan, kemudian dipaksa sampai mendatangkan madarat bagi si pelakunya, maka berubah puasa ini bukan lagi ibadah tapi kemaksiatan karena hukumnya haram. Ya, jadi ya sudah, jangan maksain puasa. Tapi nanti kalau sembuh dikodo di hari lain. Kalau ketidakmampuan itu daim bersifat permanen, ya kemarin sudah kita bahas, yaitu dengan cara apa? Fidyatun ta'amu miskin. Cara membayar fidyah ada berapa cara? Ada dua. Pertama, dengan menyiapkan makanan siap santap sejumlah hari yang dia tinggalkan puasa tersebut, diundang jumlah orang sejumlah itu. Cara yang kedua, dengan memberi makanan pokok yang masih mentah. Berarti tidak ada cara ketiga. Ya, tidak ada cara ketiga, tidak ada cara keempat. Apa cara ketiga? Dengan diganti dengan emas. Walaupun emas lebih mahal daripada sekedar makan, ya kan? Diganti dengan uang, maka itu bukan cara yang disyariatkan, karena syariatnya mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, makanan, ya, bukan emas. Walaupun orang miskinnya wah lebih milih emas, ya kan? Tidak, karena itu bukanlah syariat. Ya, walaupun itu fidyah itu termasuk kategori memberi manfaat dengan harta atau termasuk kategori sedekah. Kaidah dasarnya sedekah itu semakin besar semakin baik. Tetapi syariat membatasi. Kalau ada batasan syariat maka ikuti. Maka sebagaimana dijelaskan oleh banyak para salaf dari kalangan para sahabat, ya, seperti contohnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ya, bagaimana kalau sedekah akikah itu dengan menyembelih seekor onta, ya, onta lebih besar daripada sekedar seekor kambing, dagingnya lebih banyak, akan lebih banyak orang yang mendapatkannya. Tetapi apa kata ibunda kita radhiyallahu anha? Beliau mengatakan as-sunnatu aula. Mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasul itulah yang afdal, itulah yang benar. Dan Nabi dalam perkara akikah adalah dengan menyembelih kambing. 1 ekor kambing jika bayinya perempuan, 2 ekor kambing jika bayinya laki-laki, itu pun kalau ada uangnya untuk membeli kambingnya, ya. Maka al-iqtisadu ala sunnah, sedikit tetapi sesuai sunnah, itu adalah jalan keselamatan.
ketimbang banyak tetapi di atas bid'ah, di atas mengada-ada. Ya. Baik. Ya. Jadi orang yang sakit apabila dia maksain puasa akan mendatangkan madarat, maka bukan hanya disunnahkan berbuka, bukan hanya sunnah berbuka, tetapi dia haram berpuasa, artinya berarti wajib jangan puasa. Ya. Inilah indahnya syariat kita yang mulia, syariat Islam, syariat yang diturunkan oleh Allah kepada kita umat Islam. Selanjutnya, was-shawabu, yang benar, annal musafira, bahwa ini kita kembali kepada kasus musafir, ya. Dan ini harus diperhatikan karena tabiat manusia itu adalah senang safar, ya. Entah karena urusan bisnis, entah karena urusan berpesiar, piknik dan semacamnya, atau urusan keluarga, atau urusan berobat dan segala macam. Maka kita harus mengerti bagaimana ketika kita safar tetap di atas aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam hal kaitannya dengan masalah puasa. Maka di sini dikatakan was-shawabu annal musafira, yang benar, seorang musafir itu lahu baginya thalathu halatin, memiliki 3 keadaan, ya. Memiliki 3 keadaan. Ini penting, ya, karena kita manusia sosial itu tabiatnya adalah suka safar. Walaupun kalau bisa hindari, ya hindari, ya. Apalagi di zaman fitnah seperti sekarang ini, Nabi mengatakan salamatur rajuli fil fitnah an yalzam baitahu. Keselamatan seseorang dari fitnah itu adalah ketika dia menetap di dalam rumahnya. Berarti ya kalau ingin selamat aja digawe-gawe safar tuh, ya. Apalagi safar itu melelahkan. Ada banyak hal yang terjadi di safar itu yang kita tidak duga. Tapi kalau harus safar maka perlu tahu ilmunya, termasuk ilmu kaitannya dengan masalah puasa. Di sini dikatakan bahwasanya seorang musafir kaitannya dengan masalah puasa itu ada 3 hal. Yang pertama, alla yakuna li saumihi maziyatun ala fitrihi. Ketika tidak ada maziyah bagi puasanya atas berbukanya, alla yakuna ing yenta oranana li saumihi bagi puasanya si musafir opo maziyatun, keistimewaan ala fitrihi atas berbukanya. Allah yakuna ing yenta oranana iku li saumihi bagi puasanya si musafir opo maziyatun berbuka, opo maziyatun kelebihan ala fitrihi atas berbukanya si musafir, walalan oranana li fitrihi bagi berbukanya si musafir opo maziyatun maziyah ala saumihi. Ini keadaan pertama. Seorang musafir antara puasa atau tidak puasa yang dia pilih, efeknya ke badan nggak ada bedanya. Milih puasa yang nggak payah, ya, milih puasa nggak payah, milih nggak puasa pun ya nggak kuat-kuat amat, biasa aja kok. Dampaknya kepada fisik nggak ada bedanya. Yuk kita safar yuk ke Surabaya. Gimana nih? Puasa nggak? Kuat nggak? Kuat. Kalau berbuka bagaimana? Ya juga nggak apa-apa.
Berarti ini antara memilih puasa atau tidak puasa dalam safar, tidak ada maziyah antara keduanya. Dari sisi dampak. Puasa, ya nggak payah. Pakai mobil kok, mobil pribadi. Pakai AC kok. Ya. Tuh. Maka, fa fi hadhil hal, kalau keadaannya seperti itu, yakunu shaumu afdala, maka adalah puasa itu, memilih puasa itu lebih afdal. Ya sudah, puasa saja kalau gitu. Ya. Wa hadza ma dhahaba ilaihi Syafi'i rahimahullah. Ini adalah apa yang kepadanya Al-Imamu Asy-Syafi'i bermadhab. Ya, ini pendapat madhab Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya kalau keadaannya seperti itu, antum safar, memilih enggak puasa, ya juga biasa-biasa saja. Memilih puasa juga enggak apa-apa, biasa-biasa saja, enggak jadi madarat, biasalah kuat. Maka ya sudah kalau begitu, puasa saja afdalnya. Ya, jelas ya? Ini yang pertama. Yang kedua, an yakuna al-fitru, an yakuna ing yanta'ana opo al-fitru iku arfaqa bihi. Keadaan yang kedua, musafir itu merasa kalau berbuka tidak berpuasa itu arfaqa bihi, lebih membuat nyaman safarnya itu. Fahuna naqulu al-fitru afdal. Maka di sini kita katakan berbuka, memilih tidak berpuasa itu afdal. Kalau dengan safar kemudian berpuasa menyebabkan kepayahan yang amat payah, walaupun tidak sampai pingsan seperti pada kasus yang kemarin kita sebutkan. Maka karena antum menyandang gelar sebagai musafir, maka memilih rukhsah itu lebih utama, yaitu tidak berpuasa. Kalau dengan tidak berpuasa itu lebih arfaq, ya, lebih lembut, lebih nyaman, lebih asyik, ya, lebih tidak payah. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, an yashqa, ingin tah berat opo asyamu puasa alaihi atas seorang musafir, masyaqqatan dengan rasa berat yang syadidatan, yang sangat, ya, masyaqqah yang sangat, ghaira muhtamalatin yang tidak tertanggungkan. Aduh berat ini kalau puasa. Udah perjalanannya jauh, panas, mobilnya nggak ada AC, udah gitu harus turun naik setiap tempat karena ini pakainya mobil umum seumpama. Dari sini ke Surabaya turun dulu di terminal Cirebon, ya, naik lagi ganti sampai ke Tegal, dari Tegal naik lagi sampai Solo, dari Solo naik lagi sampai ke terminal Madiun, dari Madiun naik lagi sampai ke Surabaya. Padahal bawa barang juga, bawa keluarga juga, panas juga. Aduh parah nih kalau puasa, sehingga akan menimbulkan masyaqqah syadidah ghair muhtamalah. Maka fahuna, dalam kasus ini, yakunu as-sawmu fi haqqihi haraman. Yakunu ana opo as-sawmu puasa fi haqqihi dalam haknya orang musafir yang semacam ini iku haraman, haram. Seperti kasus di zaman Rasul, ada orang pingsan dalam keadaan safar, pingsan di pinggir jalan, dirubung oleh orang. Nabi lihat
Nabi bertanya, ini apa ini? Dijawab oleh para sahabat, dia musafir yang sedang puasa dan pingsan. Apa kata Nabi? Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk perbuatan bakti kepada Allah orang yang berpuasa di saat sedang safar. Ini maksudnya adalah puasa sedang safar yang apabila berpuasa menimbulkan masyaqqah yang syadidah, yang ghairu muhtamalah. Ya. Tuh. Baik, jelas ya? Ini silahkan diukur saat antum safar, saat antum menyandang gelar musafir, silahkan diukur. Apakah masuk kategori orang pertama? Ataukah yang kedua? Ataukah yang ketiga? Maka di situ kita akan bisa mengambil langkah yang proporsional di dalam menjalankan misi sebagai manusia yang misinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau salah pilih, ya salah jatuhnya. Ya. Kalau salah pilih, salah jatuhnya. Antum berada pada posisi orang yang pertama, milihnya nggak puasa. Padahal kalau puasa ya nggak ada beban, nggak ada masyaqqah. Tapi milih nggak puasa. Ini salah pilih. Ya. Atau antum pada posisi yang ketiga, berat perjalanannya, tapi milih puasa sampai kemudian timbul madarat. Antum milih puasa, ini berarti salah pilih. Walaupun nampaknya dia mengaku sedang beribadah kepada Allah dalam bentuk puasa, ini bukan ibadah, ini maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, selanjutnya qauluhu wa in aftarat hamilun aw murdi'un. Wa in aftarat ing yentah batalkan puasa sopo hamilun, wanita yang sedang hamil, aw murdi'un, atau wanita yang sedang menyusui. Wanita yang sedang hamil di bulan Ramadan, atau wanita sedang menyusui anaknya di bulan suci Ramadan, kemudian dia memilih berbuka. Enggak usah puasalah karena alasan sedang hamil. Enggak usah berpuasalah karena sedang menyusui. Khaufan ala anfusihima, karena mengkhawatirkan kondisi dirinya. Qadatahu faqat, maka kewajibannya hanya mengqada saja. Tetapi kalau khaufan ala anfusihima wa ala waladaihima, kalau alasannya khawatir akan dirinya dan juga khawatir akan anaknya yang di kandungan atau yang sedang menyusu, faqadatahu wa at'amata, maka kewajibannya dua: mengqada hari itu yang dia batalkan dan memberi makan di hari itu an kulli yaumin miskinan, setiap satu hari memberi makan satu orang miskin. Ini yang terdapat dalam kitab Al-Mumti'. Kita lihat apa kata Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam uraiannya. Kata beliau, afada, telah memberi faidah sopo al-muallifu, penyusun kitab tersebut. Ditulis bu terjemahannya, ya. Annahu, bahwasannya, yajuzu, boleh, lil hamili, bagi seorang yang sedang hamil, wanita yang sedang hamil, wal murdi'i, dan wanita yang sedang menyusui, opo an tuftira, ing yentah batalakan puasa sopo keduanya, wa illam takuna maridataini, walaupun keduanya tidak sedang dalam keadaan sakit. Wa dzalika, yang demikian itu, li annal hamila, karena seorang yang sedang hamil,
iku yasyuqqu berat alaiha atasnya opo as-saumu puasa min ajlil hamli gara-gara hamilnya, wali anna siyamaha dan karena kalau dia berpuasa iku yumkinu memungkinkan opo an yu'athira ing yentah berpengaruh opo puasa ala numuwil tifli atas perkembangan janinnya. Kalau berpuasa nanti perkembangan janin terpengaruh karena boleh jadi akan kekurangan gizi. Wa kadzalika fil murdi'i, demikian juga kasus serupa itu terjadi pada seorang murdi', wanita yang menyusui. Idza shamat, apabila dia berpuasa, ing yentah puasa sapa al murdi', yaqillu maka menjadi sedikit opo labanuha air susu al murdi', fayatadarraru maka mendatangkan madarar bidzalika dengan itu at-tifla ing bayi, fayatadarraru maka menjadi madarat bidzalika dengan sebab sedikitnya fayatadarraru maka menjadi termadaratkan bidzalika dengan sebab susu yang sedikit, ASI yang sedikit itu sopo at-tiflu si bocah, si anak. Walihada maka atas dasar ini kana min rahmatillah adalah termasuk kasih sayang Allah an rakhasa ing yenta memberi rukhsah, memberi keringanan sapa Allah lahuma bagi keduanya fil fitri untuk berbuka, boleh tidak berpuasa. Fayajibu maka wajib alaihima atas keduanya, itu orang yang hamil dan menyusui tadi yang membatalkan puasanya, wajib apa? Al-qada'u, mengqada di hari lain, di bulan yang lain. Kalau kewajiban mengqada ini tidak ada khilaf, tidak ada selisih pendapat. Seorang wanita yang sedang hamil atau seorang wanita yang sedang menyusui, apakah kemudian dia memilih tidak berpuasa? Apakah alasannya karena mengkhawatirkan kondisi dirinya atau juga karena mengkhawatirkan kondisi anaknya? Maka boleh dia berbuka di hari itu, tapi wajib qada di hari lain. Ini tidak ada khilaf kewajiban mengqada ini. Sedangkan pendapat yang mengatakan selain wajib qada juga wajib fidyah, kalau alasannya karena mengkhawatirkan kondisi janin atau bayinya, wajib fidyah memberi makan orang miskin. Ini yang terjadi khilaf antara para ulama, terjadi selisih pendapat antara para ulama. Maka di sini dikatakan wa ammal it'amu, adapun memberi makan, ya, yang ditetapkan dalam pendapat tadi di atas, bahwa kalau batalnya itu karena alasan mengkhawatirkan, selain khawatir akan dirinya juga mengkhawatirkan akan kondisi janin atau bayinya, di mana selain wajib qada dia juga wajib memberi fidyah. Ya, kalau wajibnya qada tidak ada selisih pendapat, semua ulama sepakat. Tapi kalau kewajiban fidyahnya inilah yang kemudian terjadi perselisihan pendapat para ulama. Sehingga di sini dikatakan wa ammal it'amu falahu thalathu halatin. Adapun kewajiban memberi makan itu baginya ada 3 keadaan. Ya. Dilihat dulu kasusnya, dirinci. Yang pertama, antuftira khaufan ala anfusihima. Kalau kasusnya karena batalnya itu karena mengkhawatirkan kondisi fisiknya, ya, bukan karena mengkhawatirkan perkembangan janin atau bayinya. Kalau hanya pertimbangannya personal diri sendiri, maka dia memilih berbuka puasa, fataqdiyani faqat. Kewajibannya hanya mengqada saja. Wala ziyadata ala dzalik, tidak ada kewajiban tambahan selain itu. Cukup mengqada. Ya.
Kemudian yang kedua, antuftira khaufan ala waladaihima. Dia memilih berbuka karena mengkhawatirkan kondisi anaknya. Fataqdiyani, maka kewajibannya adalah kalau kondisinya model yang kedua ini, maka dia wajib mengqada, wa tut'imani, dan wajib memberi fidyah berupa memberi makan kepada orang miskin, an kulli yaumin miskinan, memberi makan di setiap hari yang dia tinggalkan itu, memberi makan satu orang miskin. Amal qada'u, adapun kewajiban mengqada, fawadihun, maka jelas. Ya. Li'annahuma aftarata, karena keduanya telah batal. Wa ammal it'amu, dan adapun kewajiban memberi makan berupa memberi makan kepada orang miskin, fali annahuma, maka itu didasarkan karena keduanya aftarata, memilih batal, limaslahati ghairihima, demi kemaslahatan pihak lain, dalam hal ini anaknya atau janinnya. Falazimahumat ta'am, maka wajib memberi makan. Ya, ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, antuftira khaufan ala nafsihima, ala nafsaihima. Dia memilih berbuka, dua orang ini, yaitu orang yang hamil atau sedang menyusui, memilih berbuka puasa karena takut atas dirinya, sekaligus wa'ala waladaihima, juga mengkhawatirkan janin atau bayinya, ma'an, secara bersamaan, khawatir pada dirinya, khawatir pada bayinya. Fal muallifu sakata an hadhil halah. Penyusun kitab Al-Mumti' diam, tidak menjelaskan apa kewajibannya orang yang pada kondisi memilih batal karena khawatir ada akan dirinya sekaligus akan bayinya. Tidak ada penjelasan. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, setelah menguraikan tiga hal ini, beliau mengatakan, wa arjahul aqwal indi, pendapat yang paling rajih menurutku, kata Syekh Al-Utsaimin, fi hadhil masalah, dalam masalah ini, annahu bahwasannya yalzamuhuma al-qada'u faqat dunal it'am. Ya, yang manapun kasusnya, apakah yang pertama memilih batal semata karena mengkhawatirkan dirinya, atau kasusnya yang kedua memilih batal karena mengkhawatirkan kondisi janin atau bayinya, atau yang ketiga mengkhawatirkan kedua-duanya, dirinya dan anaknya, memilih berbuka, yang manapun kasusnya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, yang rajih adalah kewajibannya hanya mengqada saja, dunal it'am, tanpa it'am, tanpa fidyah. Kenapa? Perhatikan Rafiq sama Farhan. Li'anna ghayata ma yakunu, karena ghayah, keberadaan, puncak keberadaan orang semacam itu, yaitu orang hamil dan orang menyusui yang memilih batal, apakah karena alasan mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan anaknya atau mengkhawatirkan kedua-duanya, ya, keadaan yang paling maksimalnya adalah annahuma kal maridi, kondisi itu bagaikan orang yang sakit. Jadi dianalogikan kepada orang yang sakit. Wal musafir, juga dianalogikan kepada orang yang musafir. Kalau al-marid, kalau al-musafir, ketika dia memilih tidak berpuasa, itu kan hanya satu kewajibannya, apa? Yaitu fayalzamuhuma al-qada'u faqat. Kewajibannya hanya mengqada saja, tanpa it'am atau fidyah. Jadi yang beredar di tengah masyarakat yang mengatakan bahwasannya
apabila seorang wanita hamil atau menyusui di siang hari Ramadan memilih berbuka karena alasan khawatir kondisi dirinya, kewajibannya hanya qada. Itu ada pendapat mengatakan seperti itu. Tapi kalau alasannya mengkhawatirkan kondisi bayinya, maka wajib qada dan wajib fidyah. Itu juga ada. Ya. Tetapi kita perlu tahu mana yang rajih dari sekian pendapat itu. Maka di sini dikatakan, ya, yang benar adalah pendapat yang mengatakan hanya wajib qada tanpa fidyah. Ya, jika seorang wanita hamil atau wanita yang sedang menyusui memilih berbuka puasa, tidak berpuasa di siang hari Ramadan, apapun alasannya, apakah karena alasan kondisi fisik dirinya sendiri atau alasan perkembangan bayi atau janinnya, apapun alasannya, kalau dia memilih tidak berpuasa, memilih berbuka, memilih tidak puasa, maka kewajibannya hanya mengqada saja, tidak perlu bayar fidyah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya. Tafadhal. Iya. Iya. Orang musafir, ada musafir nazil, ada musafir ghairu nazil. Ya. Musafir nazil itu yang sudah sampai di tempat tujuan. Itu namanya musafir nazil. Contoh, saya safar ke Jakarta, urusan, entah itu urusan keluarga, entah itu urusan bisnis, entah urusan sekedar jalan-jalan. Sudah sampai di tempat tujuan, itu namanya musafir nazil. Ada lagi musafir ghairu nazil, yang masih dalam perjalanan. Maka kaitannya dengan salat, ya, kaitannya dengan rukhsah salat. Kalau musafir ghairu nazil, musafir yang masih dalam perjalanan, kaitannya dengan rukhsah salat, maka dia ditekankan memilih rukhsah, mengambil rukhsah itu, yaitu diqashar dan dijamak. Ya. Sedangkan kalau dia itu sudah nazil, maka dianjurkan, ditekankan dia ikut dengan masyarakat setempat, yaitu 5 waktu ke masjid. Ya. Tapi kalau dia memilih rukhsah tetap menjamak dan mengqasharnya, itu boleh. Tapi afdolnya adalah karena dia sudah ada di tempat. Ya, kita mau urusan keluarga, silaturahmi ke Jakarta, ke Surabaya, ke Jawa Timur. Ya, nyampe di sana sudah ketemu. Mudik, ya, udah nyampe di rumah mertua atau di rumah kerabat sana. Berarti sudah nazil, maka afdolnya adalah sholat 5 waktu mengikuti sebagaimana masyarakat setempat, yaitu 5 waktu ke masjid. Tapi kalau memilih jamak dan qashar di rumah, itu boleh. Ini afdoliyahnya adalah mengikuti. Sekarang bagaimana dengan kalau dia musafir nazil atau ghairu nazil, kaitannya dengan rukhsah puasa. Ya. Maka ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, di sini ada perbedaan. Kalau musafir baik yang nazil maupun ghairu nazil, kaitannya dengan rukhsah salat, itu enggak ada hubungannya dengan kekuatan fisik, ya. Berbeda sangat. Maka
kembali kepada penjelasan pertama tadi bahwa sebagaimana tadi sudah dijelaskan, baik yang musafir nazil maupun ghairu nazil, apabila antara puasa dan tidak puasa itu ya nggak ada ngefek pada kondisi fisik, ya maka afdolnya dia harus berpuasa. Seperti kata Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullah, alla yakuna li saumihi maziyatun ala fitrihi wala li fitrihi maziyatun ala saumihi. Maka jangankan musafir yang ghairu nazil, yang sudah jangankan yang nazil, yang ghairu nazil pun kalau antara puasa dan tidak itu ya nggak ada efeknya kepada madarat tubuh, puasa ya kuat, nggak puasa juga ya enak-enak saja, maka jangankan yang nazil, ghairu nazil pun yang identik dengan perjalanan itu afdolnya adalah memilih puasa ya. Sedangkan kalau bahwasannya dengan safar kemudian memilih tidak berpuasa itu arfak, lebih nyaman karena tidak terganggu aktivitas semangatnya dalam berbisnis atau dalam urusan-urusan yang sedang dia urus, maka afdolnya adalah dia berpuasa. Tapi kalau gara-gara itu ya berpuasa mendatangkan madarat, maka ya haram berpuasa. Jangankan yang ghairu nazil, yang nazil pun karena baru datang, kan? Ya hari itu baru datang masih payah, walaupun datangnya waktu sahur seumpamanya sampai tempat tujuan, sudah nazil, sudah sampai tempat tujuan, tapi masih payah nih, kelelahan dan segala macam. Kalau dipaksakan puasa akan mendatangkan madarat, ya maka berpuasa baginya adalah haram. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhal. Kalau misalnya lagi safar, hampir 5 jam 5 siang dan 5 sore, kemudian belum sholat dulu, belum sholat asar, gimana? Kalau di 5 tuh jamaah kosong di aku kan? Oh, enggak. Yang kedua, kata kalau penghalangnya hakikat itu apa yang misalnya tidak mampu atau kalau mampu nanti di lain tahun di. Antum musafir. Ya, terus? Ini kaitannya dengan puasa apa sholat? Sholat. Oke. Antum musafir. Ya, terus perjalanan pulang di waktu zuhur. Iya, perjalanan pulang dari tempat safar zuhur. Ini udah sholat zuhur belum nih? Belum. Ya, belum sholat zuhur berarti otomatis juga belum sholat asar. Nyampe rumah masih waktu asar. Nah, ini kalau sudah nyampe rumah, gelar sebagai musafir sudah hilang. Ya. Yang namanya orang menyandang gelar musafir itu apabila dia di luar daerahnya. Makanya status musafir itu mulai disandang adalah ketika dia sudah bergerak meninggalkan kampungnya dan rumah-rumah kampung itu sudah terlewati. Saat itulah dia menyandang gelar musafir. Maka saat itulah segala fasilitas berupa boleh tidak puasa, berupa qasar dan jama' mulai diberlakukan. Maka kalau antum diperkirakan nyampe rumah itu waktu asar, ya maka waktu zuhur atau waktu asar sebelum masuk daerah antum turun untuk menjamak dan mengqasar sholat itu. Kayak contoh seumpama saya dari Surabaya, dari Jawa Timur, ya nyampe di Cirebon zuhur, ya kan, perbatasan Cirebon Indramayu zuhur, maka saya turunlah di situ untuk sholat zuhur dan asar. Nyampe di sini sampai Nasirus Sunnah baru azan asar. Ya sudah, silahkan mereka sholat, kita adalah sudah selesai tadi kewajibannya. Ya, jelas ya Pak. Yang kedua, masalah akikah. Iya. Bahwa akikah itu adalah sunnah muakkadah.
sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Bahkan bahwa setiap bayi yang dilahirkan itu kata Nabi tergadaikan dengan akikahnya. Berarti harus ditebus dengan akikah itu. Sehingga para ulama mengatakan itu sunnah muakkadah. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan. Tetapi yang rajih mengatakan itu sunnah muakkadah. Dan itu dilaksanakan bagi yang mampu. Ya. Bagi orang tua yang mampu mengakikahkannya anaknya, maka lakukan. Bayi laki-laki itu kalau mampu dengan menyembelih 2 ekor kambing, bayi perempuan 1 ekor kambing. Bagaimana kalau pada hari H itu, yaitu hari ke-7, ya, hari ke-7 seorang tua ini tidak mampu, tidak ada dana untuk akikah, maka kata Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, ada satu riwayat, lakukan di hari ke-7 kedua. Ya. Berarti hari ke-14. Kalau hari itu nggak mampu juga, lakukan di hari ke-7 yang ketiga. Berarti hari ke-21 terus seperti itu. Sampai kemudian kalau sampai baligh belum juga diakikahkan, ini bagaimana hukumnya? Apakah masih harus diakikahkan? Ulama berselisih pendapat. Tetapi saya pribadi condong kepada pendapat ulama yang mengatakan, ya, silahkan. Kalau punya dananya pas di waktu dewasa, ya, silahkan diakikahkan. Ini berdasarkan hadis yang diperdebatkan kesahihannya. Ya, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak. Ya, itu bahwa Nabi mengakikahkan dirinya, ya, setelah beliau dewasa atau diangkat jadi nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya, fadhal. Ya. Kapan seseorang itu dianggap musafir? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dibatasi oleh jarak. Apabila jaraknya 80 km atau lebih, maka dia disebut musafir. Ada yang mengatakan tidak pakai jarak, tetapi pakai urf. Apa katanya umum? Kalau umum mengatakan itu adalah orang musafir, ya berarti dia musafir. Ditandai dengan apa? Biasanya butuh waktu khusus, butuh fasilitas khusus, butuh kendaraan khusus, butuh bekal khusus. Ya, maka jika ada orang semacam itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berarti walaupun jaraknya tidak seperti yang dikatakan tadi, ya, maka secara uruf itu dikatakan sebagai musafir. Maka silahkan mana yang antum pilih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadhal. Fidyah. Iya. Itu teknis ya. Silahkan mana yang lebih mendekatkan antum kepada Allah, ya, karena ini ibadah. Mana yang lebih mendekatkan? Kalau diundang itu lebih membawa kebaikan lebih banyak, ya maka silahkan. Tapi kalau diundang itu akan menimbulkan hal-hal yang tidak demikian, ya berarti ya silahkan pilih mana. Maka hal-hal yang demikian ini para ulama mengatakan kalau ditanya kayak gitu, silakan pilih mana yang lebih mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti itu. Kalau diundang ya boleh. Diantarkan ke rumahnya juga boleh, ya. Mana yang lebih baik, maka itu kondisional, ya. Kalau yang diundang itu akan lebih mendatangkan kemaslahatan, kalau diundang akan terjadi silaturahmi yang lebih baik, dan kemudian apalagi nanti pulangnya dikasih amplop gitu kan, ya. Ya, maka silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.